Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi mohon maaf, tadi ada miss salah koordinasi antara tulisan dan maksudnya. Oke, eh, ini karena ada di jam puasa, ya bukan jam puasa, maksudnya ya bulan puasa. Akhirnya timingnya nanti akan diturunkan. Jadi materinya tidak sebanyak biasanya. Semoga, semoga apa namanya bisa mencakup konsep yang maksudnya gini. Konsepnya itu kalau misalkan semuanya diberikan, ini nanti mungkin sekitar ya 80% lah. Tapi nanti insya Allah sudah ada mewakili konsepnya. Oke, hari ini kita mempelajari tentang permukaan kuadratik nomor 1, 2, 4, 6 sudah. Meskipun nanti kita di kurva level nanti kita juga mempelajari multivariabel juga. Yang belum tinggal eh yang belum nanti tinggal eh yang belum nanti tinggal ini persamaan parametrik. Oke. Nah, apa yang dibahas di permukaan kuadratik? Ini kita ada tiga, yaitu yang pertama plot mesh, habis itu permukaan kuadratik. Ini sebenarnya sudah dibahas minggu lalu, sebagian besar sudah dibahas minggu lalu, tapi nanti dilihat dari sisi plot mesh-nya. Kemudian translasi sumbu-sumbu. Oke, nah dalam bagian ini akan dipelajari kelas atau kelompok permukaan-permukaan penting dalam ruang tiga dimensi. Meskipun ya kalau misalkan kita lihat di minggu lalu juga sudah. Nah, pada ruang dua dimensi, misalkan kita punya dua dimensi X, Y, pada waktu kita menggambar suatu grafik, kan kita pakai kurva ya. Kurvanya kita bisa pakai kumpulan titik-titik. Jadi misalkan X-nya 0, titik berapa, X-nya 1, di mana 2, 3, 4, kemudian nanti digariskan. Seperti itu. Dihubungkan dengan garis maksudnya. Itu perkiraan. Nah, kalau di dua dimensi, kita bisa memplotting titik-titik. Tapi kalau untuk permukaan di tiga dimensi, kita akan susah dengan cara seperti itu. Secara langsung ya. Kenapa? Karena akan terlalu banyak titik yang dibutuhkan untuk menggambarkan bagaimana apa namanya permukaan yang ada di ruang tiga dimensi. Jadi itu. Dan lagi kalau misalkan kita pakai titik, kita nggak tahu titiknya ini yang sebelah dekat apa yang sebelah jauh kan nggak kelihatan ya. Seperti itu. Nah, plotting titik tidak membantu atau kurang lah ya, kurang membantu karena terlalu banyak titik yang diperlukan untuk mendapatkan gambar kasar permukaan yang bagus. Nah, ini kita pakai tulisan ini dulu ya, kita baca dulu ya. Nanti mungkin akan kembali lagi ke sini untuk melihat penjelasan ini. Akan lebih baik membangun bentuk permukaan menggunakan kurva-kurva yang diperoleh dengan pemotongan permukaan dengan bidang-bidang paralel yang dengan bidang-bidang paralel yang gimana sih? Permukaan dengan bidang-bidang yang paralel dengan bidang koordinat. Dan hal ini disebut dengan plot mesh seperti pada gambar berikut. Nah, ini adalah contoh sebuah plot mesh. Di sini disebutkan untuk membangun bentuk permukaan menggunakan kurva-kurva yang diperoleh dengan pemotongan permukaan-permukaan dengan bidang paralel dengan bidang koordinat yang pada sebelumnya semoga masih ingat ya pada waktu kita punya seperti ini pada waktu kita punya x y z seperti ini kita punya bidang x sama dengan y sama dengan z sama dengan seperti ini ya seperti itu. Nah ini misalkan kita membahas tentang plot mesh ini kita cari perpotongan antara permukaan ini, yang contohnya di sini adalah yang biru ini ya, dengan bidang-bidang yang seperti tadi, X sama dengan, Y sama dengan, atau Z sama dengan. Sebagai contoh, misalkan kita punya ini kurang bawah, ya nggak apa-apa ya. Misalkan kita punya bidang seperti ini. Misalkan aja ini X sama dengan 0, misalkan lah ya, X sama dengan 0, misalkan.
kayaknya kurang besar ini. Nah, misalkan seperti ini. Ini bidang X sama dengan 0. Karena posisi X di sini ya. Berarti X sama dengan 0 ya di sebelah sini nih. Maka perpotongan antara permukaan ini dan bidang ini itu kita dapatkan di sini. Seperti ini, misalkan. Ya. Nah, terus misalkan kita pakai contoh bidang lain lagi. Misalkan kita ambil yang dua ini ya, garis kedua ini ya. Misalkan aja ini bidang, misalkan X sama dengan 1. Berarti kita punya di sini, terus kemudian kita bawa ke sana, ya, pas. Satu aja deh. Misalkan kayak gini, misalkan. Nah, misalkan ini adalah X sama dengan 1. Seperti ini. Maka hasil perpotongannya, misalkan ini X sama dengan 1 ya, itu adalah yang garis yang sebelah sini. Seperti itu. Nah, ini kalau positif di sini, negatif ya yang di sebelah sini. Misalkan ini adalah X sama dengan min 1 misalkan. Gitu. Jadi nanti kita akan, kalau misalkan kita potong-potong terhadap sumbu X, dia ya berarti kita pakai seperti ini. Kemudian ini dengan bidang-bidang X0, X1, X2, atau min seperti itu. Nanti akan punya perpotongan-perpotongan ini. Nah, ini yang X. Bagaimana dengan yang Y? Yang Y bagaimana? Ya, yang ini, yang satu ini. Seperti itu. Jadi misalkan yang Y sama dengan 0 yang di sini. Kemudian Y sama dengan, misalkan di sini Y sama dengan berapa ini ya? 1, 2, 3, 4. Misalkan aja. Y sama dengan 4, min 4 yang di sini misalkan. Y sama dengan min 4, misalkan yang sebelah sini misalkan. Hasil perpotongannya. Misalkan yang sebelah sini. Misalkan ya. Jadi di sini nih kalau misalkan kita punya sebuah permukaan tiga dimensi, terus kemudian kita potong-potongkan dengan suatu bidang X sama dengan, Y sama dengan, Z sama dengan, maka kita akan mendapatkan suatu grafik, garis. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan garisnya ini? Ya, coba ya. Kita X sama dengan 0. X sama dengan 0, ini kita masukkan ke sini, dan kita masukkan ke sini. Jadinya fungsinya gimana? Z sama dengan kali X ya? Berarti Z sama dengan 0. Berarti pada waktu posisi kita pada posisi X sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 kita punya grafik Y, Z. Betul ya? Di posisi X sama dengan kita punya YZ. Di grafiknya di sini Z sama dengan 0. Berarti Z sama dengan 0. Seperti itu. Nah, Z sama dengan 0. Kalau misalkan ya X sama dengan 0 kita masukkan di sini kita dapat Z sama dengan 0. Maka gambarnya Z sama dengan 0 ini. Maka Z sama dengan 0 ini kita gambar di bidang X sama dengan 0. Di bidang X sama dengan 0 ini grafik Z sama dengan 0 ini kita gambar. Otomatis nanti ya bisa sampai sini, sampai sana kayak gini. Kayak gitu. Nah, bagaimana dengan X sama dengan 1? Ya, berarti X sama dengan 1 kita masukkan sini, berarti Z sama dengan 1 min 3Y kuadrat. 1 min 3Y kuadrat, kalau misalkan kita gambar, ini Y, ini Z, seperti ini. Ini mirip seperti Y sama dengan fungsi X gitu ya. Kalau misalkan Y fungsi X kan Y-nya yang di atas sini, X-nya yang di sini. Tapi di sini Z fungsi Y, Z-nya yang di atas, Y-nya yang di sebelah sini. Min 3Y kuadrat. Berarti minus ya. Min-nya minus. Berarti min 3Y kuadratnya seperti ini. Nanti ditambah 1 ke atas. Dan ini gambarnya kira-kira seperti ini. Dan ini digambar di posisi bidang X sama dengan 1.
Ini kalau misalkan dilihat sebenarnya kan fungsinya kayak gini ya. Cuman ini apa namanya? Mungkin ini sebenarnya 0,1 mungkin. Mungkin masih 0,1. Kalau yang satu dia sudah cekung gini. Ini kan masih lebar. Mungkin ini masih 0,1. Jadi permisalan aja. Otomatis nanti yang Y pun juga gitu. Yang Y pun juga apa namanya? eh, Bidang-bidangnya ya misalkan Y sama dengan yang min 4 ini misalkan. Ya berarti kita punya bidang-bidangnya ya Y seperti ini. Misalkan ini yang Y sama dengan min 4 tadi. Misalkan. Ini butuh imajinasi tiga dimensi ya. Karena gambarnya di sini ya meskipun gambarnya tiga dimensi tapi kalau diimajinasikan dalam dua dimensi nanti nggak dapat. Ini dalam tiga dimensi. Seperti itu. Nah, kumpulan dari grafik-grafik yang di dalam posisi bidang X sama dengan Y sama dengan ini, nanti dia terkumpul menjadi sebuah plot mesh. Atau misalkan seperti sebuah rangkal atau jejaring. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah punya jejaring ini, kita bisa menggambar permukaannya dalam ruang tiga dimensi. Seperti itu. Di sini ada yang posisi Z sama dengan enggak? Ada yang posisi Z sama dengan enggak ini di sini? Z sama dengan nol, Z sama dengan ini kan kita teliti kelihatan X sama dengan ya. X sama dengan yang sebelah sini, Y sama dengan yang sebelah sini, Z sama dengan ada nggak ini? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau ada posisi Z sama dengan kira-kira gambarnya nanti seperti ini. Kira-kira lah gambarnya kira-kira kayak gitu ya. Nanti ada lagi di sini, yang sebelah sini, ada lagi yang di nanti yang di bawahnya di sini, begitu. Kalau posisi Z sama dengan. Tapi di sini kita nggak ada, nggak ada. Ini posisi Z sama dengan. Ini kita tapi di sini nggak punya. Jadi itu. Ya, sampai sini mungkin ada yang tanyakan tentang plot mesh ini. Oh, sebelah situ. Nggak dapat X-nya. Ini X sama dengan nol, ini X sama dengan 1. Aman? Semoga aman ya. Nah, kurva dari interseksi suatu permukaan dengan bidang datar tadi disebut dengan jejak atau trace. Jadi, satu garis ini adalah jejak, 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 atau trace. Kumpulan dari jejak atau trace itu akan menjadi sebuah plot mesh. Biasanya, plot mesh ini dibangun dari jejak-jejak dalam bidang-bidang paralel terhadap bidang koordinat. X sama dengan, Y sama dengan. Nah, jejak-jejak ini, dalam, nah ini. Ini kita punya X sama dengan, Y sama dengan, sama Z sama dengan. Bidangnya ini. Persamaan jejak dapat diperoleh dengan substitusi persamaan bidang ke dalam persamaan permukaan. Nah, yang tadi itu. Substitusi ini bagaimana? Jadi kalau kita ingin mencari jejak di bidang X sama dengan 0, X sama dengan 0 kita masukkan di sini. Nanti kita dapatkan jejak untuk X sama dengan 0. Gitu. Y sama dengan 0 yang sebelah sini. Maka ya kita masukkan Y sama dengan 0 di sini. Eh, ini tadi sudah. Ini contoh lain ya. Oh, maksudnya grafiknya sama, tapi contohnya di sini X sama dengan 3. Jadi contoh, misalkan pada bidang X sama dengan 3, ya dimasukkan di sini. Berarti 27 min 9 Y kuadrat. Kalau X sama dengan 3-nya dimasukkan ke sebelah sini dan sebelah sini. Berarti Z min 27 sama dengan min 9 Y kuadrat. Kita tidak membahas bagaimana mengartikan ini ya. Maksudnya di sini tuh langsung ditulis. Ini merupakan suatu parabola dengan titik puncak vertex pada posisi 3,0,27. Kan kita bisa menggambar ini pakai titik-titik ya. Y berapa, Z berapa, Y berapa, Z berapa. Pakai cara yang dua dimensi. Seperti itu. Nanti setelah itu digambar. Nanti didapatkan suatu parabola dengan titik puncak pada 3,0,27. Ya, sampai sini untuk plot mesh aman ya. Kita lanjut ke permukaan kuadratik yang minggu lalu sudah terbahas.
Jadi permukaan kuadratik adalah grafik dari persamaan derajat 2 dalam X, Y, Z dengan bentuk persamaan umumnya adalah seperti ini. Ini kemarin sudah. Bukan kemarin, minggu lalu. Minggu lalu ini sudah. Elipsoida. Sudah, elipsoida sudah ya. Sudah. Hiperboloida 1 dan 2 daun. Sudah. Terus kerucut eliptik sudah. Paraboloida eliptik sudah. Paraboloida hiperbolik ini yang belum. Kalau elipsoida itu yang X kuadrat. Maaf. Yang X kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat per B kuadrat. Itu. Sama dengan berapa? Hiperboloida 1 daun. Kalau 1 daun itu yang sama dengan 1. Kalau yang 2 daun sama dengan -1 kemarin. Kerucut eliptik ini berarti kalau kerucut ini yang pakai Z kuadrat sama dengan mirip seperti ini. Kalau parabolida ini Z saja sama dengan ini kayak di sini. Z sama dengan yang atas ini. Parabolida ini seperti apa? Akan mirip seperti ini tapi minus. Nanti kita lihat. Nah ini kerucut elipsoida. Jajak-jajak pada bidang-bidang paralel, bidang-bidang yang paralel dengan bidang-bidang koordinat berupa elips. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, wih, itu sedang terlalu dekat. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini ada garis-garis merah, biru, dan hijau. Ini garis-garis ini adalah jejak yang dia pada bidang X sama dengan, Y sama dengan, dan Z sama dengan. Kalau misalkan kita lihat, yang merah ini X sama dengan, Y sama dengan, atau Z sama dengan yang merah? Yang merah ini adalah X sama dengan. Ini untuk merah. Betul ya? Karena yang tadi itu kita punya seperti ini, X sama dengannya di sini. Berarti kalau misalkan di gambar yang gini, yang sebelah sini. Jadi dong. Y sama dengannya yang mana ini? Yang hijau ini ya. Semoga masih agak kelihatan ini hijau ini ya. X sama dengannya itu yang bidangnya ini. Y sama dengan bidangnya yang seperti ini. Z sama dengan bidangnya yang jajar seperti ini. Berarti Z sama dengannya yang biru ya. Oke, yang biru ini. Nah, ini untuk elipsoida. Kalau diperhatikan, ini tadi kebaca dulu tapi nggak apa-apa. Jejak pada bidang-bidang yang paralel bidang-bidang itu berupa bidang-bidang koordinat, koma, berupa kumpulan elips. Jadi misalkan yang sejajar dengan bidang X di sini, ini dia elips. Di sini dia elips. Di sini dia elips. Yang satu garis merah, ini elips. Satu garis hijau, ini elips. Satu garis biru, ini elips semua. Makanya dia disebut dengan elipsoida. Jadi itu. Kalau elips saja 2 dimensi, kalau elipsoida 3 dimensi. Jadi itu. Nah, kita lanjut. Hiperboloida eliptik 1 daun yang di sini positif. Nah, seperti ini. Ini tetap ya. Yang merah itu X sama dengan yang hijau ini. Kelihatan nggak ya? Yang hijau ini Y sama dengan, yang biru ini Z sama dengan. Jejak-jejak pada bidang paralel XY berupa elips, paralel XZ, XZ ini dia berupa XZ dan XY. Ini berarti kalau XZ ini adalah Y, makanya Y sama dengan. Kalau XY ini Z sama dengan. Kalau ini Y sama dengan, kalau ini X sama dengan, ini berupa hiperbola. Yang di sebelah sini yang merah, ini dia berupa. Ini merah ini sebenarnya nggak cuma sini aja ya. Sini dan sini sebenarnya ada. Yang sini kok biru? Ya nggak apa-apa gambarannya. Ini kan sebenarnya di sini kemungkinan masih ada merah lagi nih ya kemungkinan. Satu aja. Di sini masih ada. Berarti juga ada. Caranya gimana? Ya tinggal dimasukkan aja. Misalkan ya kita masukkan Z-nya sama dengan sekian. Z-nya sama dengan sekian, berarti kan K. Berarti K kuadrat per C kuadrat dibawa ke sebelah sana, jadi 1 plus konstanta. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan konstanta, berarti sebuah elips.
Elips ya. Ini aja loh. Ini sama dengan konstanta adalah sebuah elips. Ya sama dengan berarti ini di bawah konstanta ketemu x kuadrat per a kuadrat min z kuadrat per c kuadrat hiperbola. X kuadrat, maaf, X sama dengan sekian, berarti Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat, ini juga hiperbola. Makanya ini kemudian dibawa ke sana ya. Ini adalah jadi hiperbola. Kalau yang 2 daun, bedanya di sini nih ya. Kalau yang tadi min, yang tadi plus, sekarang min. Nah, ini Z sama dengan ini elips. Kalau tadi Z sama dengan tadi elips, sama aja ini ya. Ya, sama aja. Bedanya apa? Di Z sama dengan 0 misalkan masih belum ada. Seperti itu. Z sama dengan 1, Z dengan 1 mungkin baru 1. Kalau C-nya di sini 1. Seperti itu. Baru 1, baru titik. 1 titik saja. Seperti itu. Ini berbolida 2 daun. Kerucut eliptik 2 daun. Z kuadrat. Ini. Seperti itu. Sama merah, hijau, biru. Parabolida eliptik. Z pangkat 1 di sini. Ini bukan Z aksen ya, Z pangkat 1. Nah, yang kemarin belum, itu adalah paraboloida hiperbolik. Gambar yang pertama kali tadi di layout, bukan, beda. Kalau tadi kan pelana kera tadi ya. Saya nggak tahu kenapa kok disebut pelana kera tadi. Kalau misalkan dilihat, nah ini ya pelana kera ya. Yang saya tahu itu pelana kuda, karena kuda memang dinaikin ya. Kalau pelana kera ini, kayaknya kalau kera itu kan nggak dinaikin. Nggak tahu juga kenapa. Nah, kalau hiperbolik ini seperti ini bentuknya. Ini juga sama, X-nya ini yang merah, Y-nya yang hijau, Z-nya ini yang biru. Nah, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Kita coba lihat soal ya. Misalkan tentukan jejak-jejak, oh, ini enak ini. Suatu kerucut eliptik, oh, sudah ditulis dulu, kerucut eliptik. Paraboloida eliptik, langsung ditulis. Enak ini. Hiperboloida 1 daun, terus kemudian hiperbolik, seperti ini. Oke, misalkan, ini adalah kerucut eliptik. Oke, sekarang kita coba. Z-nya sama dengan 0. Maka fungsinya jadi apa? X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Gambarnya apa ini? Ini sendiri bentuk, kalau yang sebelah kanan sendiri ini sendiri bentuk apa ini? Kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sebuah lingkaran. Kalau X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat, bentuk. Kalau plus Z kuadrat, baru. Kalau seperti ini, kalau ntar ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ini adalah lingkaran. Kalau X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti sebenarnya mirip seperti ini, tapi beda antara yang di sebelah horizontal dan vertikal. Jadi, bentuk sebuah elips. Kalau A-nya lebih panjang, jadi ke samping. Kalau B-nya yang lebih panjang, ya ke atas. Gitu. Elips, R-nya berapa R-nya? Bukan R sih, ini C. Di sini C ini, C kuadrat. Ini 0, berarti yang memenuhi adalah kalau kita punya X kuadrat, A kuadrat, Y kuadrat, B kuadrat. Nilai di sini nggak akan ada yang minus. Betul ya? Yang memenuhi X kuadrat per sekian, Y kuadrat per sekian ditambahkan sama dengan 0 hanya titik X-nya 0 dan 0. Betul ya? Selain itu nggak ada. Berarti ini di sini kita dapatkan titiknya 0,0. Gitu. Berarti di posisi Z sama dengan 0, dia hanya berupa titik aja. Pada posisi Z sama dengan 1, berarti kita punya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
Z kuadrat ini ya. Berarti kita dapatkan bentuk elips. Sekian. Z sama dengan 2 X kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat, kok B kuadrat? Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 4. Kita dapatkan elips tapi lebih besar. Itu. Min 1 bagaimana? Kalau min 1 bagaimana? Z sama dengan min 1 sama dengan posisi Z sama dengan 1. Min 2 pun juga akan sama. Jadi nanti gambarnya di posisi titik awal, di posisi Z sama dengan 0. Di sini dia hanya berupa titik saja. Di sini elips, elips, elips membesar lagi. Di bawah juga elips, elips, elips membesar. Makanya di sini kita dapatkan suatu kerucut eliptik. Ini yang posisi nomor 1. Kalau ini bagaimana? Ya, ini ya nanti. Oh iya, ini kan nanti masih Z saja ya. Posisi Z saja ya. Kalau Z saja dia berupa elips-elips tadi. Kalau posisi X sama dengan, berarti kita dapatkan ini, misalkan ya, misalkan X sama dengan. Berarti X sama dengan, berarti ini menjadi sebuah konstanta. Betul ya? Berarti nanti kita dapatkan C, Z-nya kita bawa ke sini, sama dengan Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per 1 kuadrat. Biar bentuknya, apa namanya, seragam. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita dapatkan hiperbola. Hiperbola. Kalau Y sama dengan berarti nanti di sini jadi C, nanti kita dapatkan ini yang posisi X sama dengan ya. Kalau Y sama dengan tempatnya nggak cukup ini. Kita dapatkan Z kuadrat per 1 kuadrat min X kuadrat per A kuadrat. Itu juga hiperbola. Maksudnya Z kuadrat per 1 kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sama dengan konstanta. Itu nanti kita dapatkan juga itu hiperbola. Paraboloida eliptik. Nah, ini kalau ini beda, sedikit beda ya. Kalau di sini kita pakai kuadrat, di sini nggak pakai kuadrat. Kalau di sini dia bentuknya kerucut lurus, kalau yang di sini tadi bentuknya dia apa namanya yang ini. Nah, ini. Nah, ini ke atas seperti ini. Di sini Z-nya minus bisa nggak? Bisa nggak? Berarti X kuadrat per sekian, Y kuadrat per sekian. Di sini pasti nilainya positif, di sini pasti nilainya positif. Nggak akan ada yang di bagian negatif, nggak ada. Nggak ada. Gitu. Berarti Z 0 bisa nggak? Pada ke 0, mirip seperti ini ya. 0, berarti titik 0,0. Z-nya positif lebih besar dari 0, dia berupa elips, kok kayak lingkaran. Dia berupa elips, Z kurang dari 0, tidak ada. Gitu. Nggak ada, karena positif, positif nggak akan hasilnya negatif. Nggak ada. Ini di sini hiperbolida satu daun nanti juga bisa sama dengan cara yang sama seperti ini nanti kita bisa dapatkan jejak-jejaknya. Kemudian nanti kalau misalkan dijadikan satu, kita bisa dapatkan apa namanya itu plot mesh-nya. Cuman, cuman karena kita menggambarnya di sini nilainya hanya tertentu saja, nanti gambarnya tidak sedetail seperti ini. Kenapa? Karena kan kita nulisnya Z sama dengan 1. Kalau di sini mungkin ini Z sama dengan 0,1, 0,2, 0,3 ada. Kita nggak gambar seperti itu. Jadi mungkin nanti kita gambar rangka-rangkanya aja. Misalkan ya, nomor 2, nomor 1 ini tadi sudah. Nanti kalau misalkan mau dilihat sama aja ini. Dengan yang dijelaskan tadi. Nomor 2 itu gambarnya misalkan seperti ini. Jadi ini adalah jejak pada Z sama dengan 1 seperti ini.
Yang ini, yang atas ini. Pada waktu awal 0 di titik. Tadi udah Z sama dengan 0, dia berubah titik. Z sama dengan 1 seperti ini. Negatif kita nggak ada. Nanti Z sama dengan 2, nanti ya di sebelah. Misalkan Z sama dengan 2, nanti di sini akan ada tambahan lagi di sini. Ini Z sama dengan 1 di sini. Ini misalkan Z sama dengan 2. Begitu. Bisa dicari titiknya. Begitu. Misalkan dimasukkan Z sama dengan 2 pada waktu X-nya 0 berapa, Y-nya 0 berapa, begitu. Sudah bisa. Coba ya, misalkan di sini ya. Pada waktu Z sama dengan 1, yang ini ya, yang ini betul ya ini ya. Tadi kan hasilnya di sini kan Z ya. Mana soalnya tadi. Nah, sama dengan Z ya. Berarti ini adalah fungsi untuk yang ini. Kalau sama dengan 2, berarti dicoba pada waktu X-nya 0, berarti 0 plus Y kuadrat per 9. Berarti Y-nya berapa ini? Ini berarti sini ke sana 18 ya. Berarti Y kuadrat sama dengan 18. Berarti Y sama dengan plus minus akar 18. Itu. Berarti nanti yang di sebelah sini Y-nya 0 ya. Y-nya 0 sini-sini atau situ-situ. Yang satu atau 2. Y-nya 0 sini ya. Oh iya. Berarti di sini nanti adalah akar 18,0,2. Yang di sini akar min sebentar. Ya betul betul. Betul. Sebentar, sebentar, sebentar. Kebalik ya. Y-nya 0 yang sini ya. Berarti di sini Y-nya min akar X-nya 0. Ya, 0, min akar 18, 2 yang di sini tempatnya mana di sini? 0, akar 18, 2 yang di sini. Ini yang 2. Ini kalau X sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, berarti kita dapat X kuadrat per 4 sama dengan 2 ya. Sama 2. Berarti X kuadrat sama dengan 8. Berarti X sama dengan plus minus akar 8. Yang di sini berarti akar 8, 0,2 yang di sini adalah min akar 8,0,2. Seperti ini. Nanti ini garisnya tinggal diteruskan. Ini tinggal diteruskan. Oke? Untuk plot mesh, semoga aman ya. Plot mesh modelnya seperti itu. Yang ini sama aja untuk nomor 3, dia digambar pada posisi Z sama dengan 0, Z sama dengan min 2, dan Z sama dengan 2. Yang dikerjakan sama seperti yang barusan kita kerjakan ini tadi. Tapi dimasukkan untuk Z sama dengan 2, Z sama dengan 0, Z sama dengan min 2. Seperti ini. 1. 1. Soalnya yang tadi sudah parabolida dengan cara yang sedikit mirip. Nanti ini pada posisi Z sama dengan 1, ini pada posisi Z sama dengan min 1. Ini posisi Z, posisi berapa sama dengan berapa ini? Yang ini. Posisi berapa sama dengan berapa? Ini adalah posisi. Ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Y sama dengan 0, betul ya? Kalau yang ini posisi, ini adalah posisi X sama dengan 0. Nggak enak di situ, ini aja. X sama dengan 0.
Jadi sebelum menggambar ininya, sebelum menggambar plot mesh-nya, itu dikira-kira dulu bentuknya seperti gimana. Biar kita bisa menggambar secara istimewa. Misalkan ya, misalkan di sini kita gambarnya pakai X sama dengan atau Y sama dengan. Ya nanti gambarnya hiperbola seperti ini. Ini posisi, yang ini posisi apa ini? Posisi berapa sama dengan berapa yang ini? Bukan. Posisi dia sejajar dengan apa? Perpotongan dengan bidang apa yang ini? Berapa sama dengan berapa? Bidang apa sama dengan berapa? Yang ini loh. Dia perpotongannya dengan bidang gini atau dengan bidang ini. Ini kurang pas yang ini. Oke, bentar. Misalkan, ini bentuknya meskipun nggak sama persis ya, misalkan seperti ini. Terus kemudian kita punya, misalkan ya, bentuknya X-nya ke sana, X, Y, Z. Kalau garisnya perpotongannya di samping kanan kiri, dia perpotongan dengan seperti ini atau seperti itu. Seperti ini. Seperti ini kan. Berarti ini bidang X sama dengan atau Y sama dengan atau X, Z sama dengan. X sama dengan. No. Berarti ini adalah perpotongan dengan bidang yang kiri atau yang kanan? Yang perpotongan dengan bidang kiri atau kanan? Ya, tadi sudah jawab X sama dengan 0. Nah, bidang X sama dengan 0 yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Berarti ini X sama dengan 0. Yang ini X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0. Pada waktu X sama dengan 0. Kalau yang sebelah sini, yang putus-putus ini, Y sama dengan 0. Berarti ini Y sama dengan 0, Y sama dengan 0. Posisi ya ini Y sama dengan 0. Otomatis nggak di sini ya, ini di sebelah sini ya. Kalau di sini Y sama dengan, mungkin ini Y sama dengan 3 ini mungkin. 1, 2, 3. Ya, sekitar 3. Dari itu. Oke, untuk plot mesh dan permukaan kuadratik, mungkin ada yang ingin menanyakan? Oke, kita lanjut ya. Mana ini? Nah, ini tadi sudah. Kita lanjut. Berikutnya adalah translasi sumbu. Oke, sebentar. Ini kalau baca, coba silakan dibaca dulu. Sistem koordinat X, Y, Z dapat ditranslasi menjadi sistem koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen dengan titik origin baru pada HKL. Oleh karena itu, sebuah titik P, X, Y, Z dalam koordinat baru menjadi P, X aksen, Y aksen, Z aksen. Hubungan koordinat lama dan baru adalah X aksen seperti itu. Ya, ada yang bisa paham? Langsung paham? Baca? Mungkin akan susah. Oke, sekarang gini. Sekarang kita pakai contoh. Ini saya nggak bisa. Woi, diam. Di sini semoga nggak jatuh. Nah, ini adalah sistem koordinat yang asli. X, X, Y, Z, di mana titik pusatnya adalah 0,0,0. Misalkan ada sebuah titik, dia posisinya di 10,10,10. Berarti misalkan di sini 10,10,10. Berarti di sini ya, posisinya ya. Dia posisinya adalah 10,10,10 berdasar titik awal. Di sini. Betul ya? Kemudian ini adalah koordinat baru. Dia posisinya berada di 5,5,5. 5,5,5. Titik yang berdasarkan ini tadi 10,10,10 berdasarkan ini berapa? 5,5,5.
posisi yang baru adalah posisi aslinya berdasarkan ini, dikurangi posisinya yang ini. Betul ya? Kalau ini dia di posisi min 5, min 5, min 5, titik yang 10, 10, 10 berdasarkan ini, jadi berapa? 15, 15, 15. Nah, sekarang kita baca lagi. Sistem koordinat X, Y, Z dapat ditranslasi menjadi sistem koordinat X aksen, Z aksen, Y aksen, Z aksen. Oleh karena itu, sebuah titik berdasarkan P, X, Y, Z yang awal ini tadi, bisa dalam koordinat baru menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen. Hubungan antara koordinat lama dan baru adalah X aksen sama dengan X min H. Nah, itu adalah posisi X-nya ini tadi, titik pusatnya di mana, bagian X-nya, Y sama Y aksen sama dengan Y min K, K adalah posisi titik pusatnya yang baru, Y-nya berapa, L-nya adalah posisi Z-nya yang baru, Z-nya berapa, L-nya berapa, so itu. Oke? Aman ya? Aman. Oke, ini satu halaman, satu paragraf, tapi kalau langsung dibaca, mau singkat. Nah, ini kalau kita pakai gambar gini ya bisa, cuman saya lebih suka pakai yang peragaan tadi. Jadi misalkan di sini kita titik pusatnya adalah di sini adalah 0,0,0. Misalkan di sini adalah misalkan 3,3,3. Misalkan kita di sini punya ini adalah posisi aslinya 10,10,10. Dia posisi barunya menjadi 7,7,7. Ini awal, ini translasi. Dengan rumus, ya 10 sama dengan, maaf, 7 sama dengan 10 kurangi 3. Maaf, 7 sama dengan 10 kurangi seperti itu. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya ini mau dipakai untuk apa? Kita lihat yang ke gambar-gambar sebelumnya. Semua gambar yang ada di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, titik pusatnya di mana? 0,0,0. Di sini juga 0,0,0. Di sini juga 0,0,0. Kalau pakai translasi ini, kita jadi bisa membuat elipsoida yang pusatnya tidak di 0,0,0. Seperti itu. Caranya bagaimana? Ya, yang ini, yang di bagian X ini, tadi X aksen tadi berapa? X aksen rumusnya sama dengan X min H. Y aksen sama dengan Y min H. Z aksen, Z kuadrat. Z aksen sama dengan, kok H ini? H, K, Z aksen sama dengan Z min L. Ini ya. Maka ini X-nya kita ganti X aksen, Y-nya kita ganti Y aksen, Z-nya kita ganti Z aksen. Jadi gimana? X min H dikuadratkan. Jangan X kuadrat min H kuadrat ya. Beda ya. X-nya kita ganti X min H dikuadratkan per H kuadrat plus Y min K dikuadratkan per B kuadrat plus Z min L dikuadratkan per C kuadrat sama dengan 1. Maka ini adalah rumus elipsoida dengan pusat H, K, L. Begitu. Mirip seperti kalau misalkan kita punya rumus lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kita ganti X min H kuadrat plus Y min K dikuadratkan. Maaf, ini dikuadratkan ya. Sama dengan R kuadrat. Ini adalah rumus lingkaran yang dengan titik pusat H, K. Ya mirip seperti itu. Seperti itu. Cuman kalau rumus yang ini mungkin pada waktu itu langsung rumus jadi ya. Kalau di sini kita pakai translasi. Seperti itu.
Nah, sekarang coba kita lihat di sebelah sini tadi. Mana tadi? Nah, misalkan seperti ini. Buatlah sketsa permukaan Z sama dengan 1 min X² min Y kuadrat. Oke, kita coba dulu. Kalau dari bentuknya, ini ngikut yang mana ini? Bentuknya dulu aja. Oh, lah, kapan ini gesernya dia? Dia kenapa tadi geser tadi? Nah, ini gesernya mulai kapan tadi? Bukan, bukan dari kemarin kan ya? Nah, ya. Nah, kalau tadi langsung di itu aja, langsung di ini aja. Oke, kita punya Z sama dengan 1 min X² min Y kuadrat seperti ini. Kalau dari bentuk, dia ngikut model yang mana ini? Yang tar, yang mana? Ini kah? Ini tadi kita punya Z min 1 sama dengan 1 min X² min Y kuadrat. Coba kita lihat. Ini Z sama dengan 1 min X² min Y kuadrat. Sekarang gini aja. Kalau misalkan kita punya Z sama dengan 1 min X² min Y kuadrat, satunya jangan dianggap dulu. Berarti Z sama dengan min X² min Y kuadrat. Itu bentuknya yang mana? Ini ini kan kuadrat ya. Tadi Z-nya 1 ya, pangkat 1 ya. Ini ini plus. Ini min. Tadi min. Min. Kalau min berarti kita cari plus-plusnya. Berarti itu kalau misalkan ya, berarti kita punya Z sama dengan min X² min Y kuadrat. Berarti sama dengan min Z sama dengan X² plus Y kuadrat. Yang ini bukan ya? Ini lebih mirip mana? Ada yang bilang iya, ada yang bilang bukan. Yang ini bukan karena Z-nya kuadrat. Yang ini Z-nya kuadrat. Ini bukan. Ini Z-nya Z-nya terus yang mana? Loh, nggak masalah. Kalau bentuknya min berarti ini tinggal dibawahkan aja. Kalau min berarti Z-nya hanya memenuhi yang bagian minus. Gitu aja. Jadi kalau misalkan kita lihat modelnya itu jangan terlalu kaku persis sama, tapi kita lihat bentuknya kalau dimodifikasi dia mirip seperti bentuk yang mana. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti jadi min Z, berarti fungsinya bisa jadi Z sama dengan min X² plus Y kuadrat. Berarti ngikut yang ini. Seperti itu. Berarti kita pakai yang ini ya. Kita sekarang ke soal yang tadi. Mana tadi? Nah ini berarti sekarang satunya kita coba bawa ke sebelah kiri. Z min 1 sama dengan min X² min Y kuadrat. Sekarang kita lihat Z min 1. Z min 1. Z min 1 dia posisinya bisa kita misalkan seperti ini. Betul ya? Berarti ini kita jadikan Z aksen sama dengan min X² min Y kuadrat. Kalau kita punya Z sama dengan X² plus Y kuadrat, kita dapatkan bentuk seperti ini. Di sini lingkaran, lingkaran, lingkaran. Betul ya?
Kalau kita punya Z sama dengan min X kuadrat min Y kuadrat atau min Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, ini sama dengan ini ya. Kita berarti punya model bawah seperti ini lingkaran, lingkaran. Jadi itu. Nah, Z-nya ini pada posisi sumbu yang Z aksen. Kalau di sumbu Z aksen, dia di pusatnya 0,0,0. Tapi si Z aksen ini bukan berada di posisi 0,0,0. Kenapa? Z aksen ini adalah punyanya Z min 1. Berarti titik pusatnya si Z aksen ada di posisi Z sama dengan 1. Berarti kalau misalkan digambar, nanti dia posisinya, misalkan ini adalah 1, dia adalah lingkarannya seperti ini. Baik, digeser ke atas. Ini adalah fungsi translasinya. Coba kita lihat ya bentuk gambarnya. Nah, seperti ini. Di posisi 0,0,1. Karena Z-nya saja yang min 1, misalkan. Kalau misalkan kita punya digeser titik pusatnya 1,1,1, fungsinya bagaimana berarti? Kalau digeser titik pusatnya ada di 1,1,1, tapi fungsi aslinya tetap Z sama dengan min X kuadrat min Y kuadrat. Kalau kita bawa ke bentuk titik 1,1,1, fungsinya jadi gimana? Z min atau plus? Min berapa? 1 sama dengan min dalam kurung X min 1 dikuadratkan min Y min 1 dikuadratkan. Seperti itu. Tanda minusnya harus di luar seperti ini ya. Biar gitu ya. Biar nanti tetap. Nah, sekarang kita ke nomor 6. Buatlah sketsa permukaan seperti ini. Oke. Kita lihat di sini ada kesamaan angka, yaitu 4. Oke, coba kita bagi 4. Dibagi, bukan dibagi sih, kali 1/4. Berarti kita dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat plus 1/4 Z kuadrat plus 2Y min Z sama dengan min 1. Kalau sudah seperti ini, coba kita gabungkan X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. X-nya sendirian, oke. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Y plus 1/4 Z kuadrat min Z sama dengan min 1. Oke ya. Sekarang kita lihat, di sini kita punya, kan kita membahas tentang translasi ya. Berarti kita berusaha membawa fungsinya ke bentuk yang mirip seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Y kuadrat plus 2Y. Ini apa bisa dibawa ke bentuk Y min dikuadratkan? Bisa langsung atau berapa? Kalau misalkan plus 1, sorry nih. Kalau ini kita kuadratkan jadi berapa? Y kuadrat plus 2Y plus 1. Betul ya? Berarti ada yang kurang. Betul ya? Kita coba dulu. Plus 1. Kita coba dulu. Ini kita tandai. Ini adalah utang. Coba ya, kita tambah dulu. Kemudian kita di sini punya 1/4 Z kuadrat min Z. Biar bisa kita bawa ke bentuk seperti ini. 1/4-nya dikeluarkan dulu. Betul ya? Berarti 1/4 dalam kurung Z kuadrat min 4Z. Seperti ini ya. Oke, kita kasih tutup kurung dulu.
Ini berarti nanti seperempat dalam kurung Z dikuadratkan. Berapa? Min atau plus? Min 2. Berarti Z min 2 dikuadratkan ketemu Z kuadrat min 4Z di sini plus berapa? 4. Betul ya? Betul ya? Plus 4. Nah, ini dalam posisi seperempat. Berarti seperempat Z kuadrat min 4Z plus 4. Berarti yang di atas ini berapa? Plus 1. Ini utang. Berarti dari sini kita dapatkan fungsi, dari sini ya, kita dapatkan fungsi X kuadrat per 1 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat per 1 kuadrat plus Z plus, min 2 kuadrat per 4, per 2 kuadrat. Misalkan gini. Oke ya. Nah, sekarang di sini kita sudah sampai sini dulu. Coba ini plus 1 plus 1. Berarti biar imbang yang kanan juga ditambah. Plus 1 plus 1. Gini, biar imbang ya. Kalau plus 2 nanti takutnya beda. Berarti sama dengan berapa ini? Sama dengan 1. Berarti kita dapatkan rumus yang baru adalah ini. Nah, kalau gini, bentuknya apa ini? Bentuknya, kalau bawahnya sama, kalau bawahnya sama satu kuadrat, satu kuadrat adalah kalau bawahnya sama semua. Berarti nanti sama aja modelnya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan sekian. Bentuk bola. Kalau A, B, C-nya ada yang beda, dia berarti sebuah elipsoida. Elipsoida dengan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2. Titik pusatnya di 0, 0, min 1, 2. Oke, sekarang kita gambarnya di sebelah mana ini? Eh, Gini aja deh, sebelah sini deh. Masih kelihatan nggak? Sedikit kelihatan ya? Oke, sekarang kita punya di posisi titik pusatnya 0, min 1, 2. Berarti ini titik pusatnya. 0, min 1, 2. Titik pusatnya. A-nya berapa A-nya? 1. Berarti ke posisi Z 1. Betul ya? Berarti sini ke sana 1. Ya. Y-nya berapa? B-nya 1. Berarti ke posisi ke sini 1 juga. Z-nya, C-nya 2. Berarti ke atas dan ke bawah dia 2. Berarti posisinya elipsoidanya adalah seperti ini. Dengan titik pusat di 0, min 1,2. Ini 0, X, Y, Z. Ini. Posisinya seperti itu. Pas kan ya? C-nya 2, dia posisi di Z sama dengan 2. Berarti sampai posisi di 0. Oke? Nah, kita lihat ya. Sama enggak? Nah, sama. Seperti ini. Gambarnya ini lebih bagus. Yang tadi sketsa. Oke, sampai sini. Mungkin ada yang tanyakan? Ini pilih satu aja. Satu itu maksudnya gini. Satu, dua, tiga. Dipilih satu. Nah. Bentar. Oke, jadi di sini satu dari satu, dua, tiga ini ya. Terus kemudian ini satu aja. Ini satu saja. Berarti di soal yang ini kalau ini udah nih. Ya. Belum, break. Break.
Oke, kita break dulu ya. Break dulu. Oke, Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini insya Allah yang kedua ini nggak begitu banyak. Jadi kita kembali lagi ke multivariabel, tapi di sini kita akan membahas tentang kurva level, permukaan level, dan terapannya. Oke, tadi semoga masih ingat ya, pada waktu kita menggunakan bidang-bidang yang sejajar dengan bidang X, Y, dan Z. Kalau kurva level ini, khusus untuk yang nomor A saja ya, itu kita pakai bidang yang sejajar dengan bidang ini, Z sama dengan. Z sama dengan 0, Z sama dengan 1, Z sama dengan 2. Seperti itu. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau kurva level ini, Z sama dengan sekian tadi, kan tiap kali kita memotong dengan Z sama dengan, itu kita mendapatkan satu kurva ya, trace tadi ya. Tiap kali kita memotong dengan Z sama dengan 0, Z sama dengan 1, 2, 3, kita akan mendapatkan sebuah garis, trace. Nah, kalau di kurva level ini, semua garis tadi semua dibawa ke bidang X dan Y. Jadi semua dibawa ke bidang Z sama dengan 0. Dan tiap garis tadi dikasih label. Ini Z sama dengan sekian, Z sama dengan sekian, Z sama dengan sekian. Seperti itu. Perpotongan permukaan Z sama dengan Fx dengan bidang datar Z sama dengan K merupakan sebuah kurva yang terletak pada kedua bidang datar tersebut. Nah, nah ini langsung aja wis. Misalkan kita punya grafik, ini dipotong Z sama dengan K, ini dibawa ke bidang X, 0, Y. Itu. Dan di sini dilabeli Z sama dengan berapa. Misalkan seperti contohnya gini, peta topografi. Ketinggian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya digambar di bidang X, 0, Y. Tapi dilabeli, ini ketinggian 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Ini adalah kurva level. Selebihnya akan mirip seperti yang sebelumnya. Jadi misalkan, tentukan kurva level pada permukaan X kuadrat plus Y kuadrat per 4. Kalau misalkan dilihat bentuknya, ini berarti bentuk apa ini? X kuadrat plus Y kuadrat per 4 bentuknya? Bentuknya apa? X kuadrat plus Y kuadrat per 4. Sama dengan Z sama dengan K. Bentuk apa ini? Kalau X kuadrat plus Y kuadrat saja, lingkaran. Kalau X kuadrat plus Y kuadrat tapi di bawahnya ada pembaginya dan beda, elips. Seperti itu. Ini adalah elips. Sama dengan K, sama dengan Z, K-nya untuk 1, 3, 5. Berarti ya digambar. Untuk 1 nanti gambarnya seperti gimana. Untuk 3 seperti gimana. Untuk 5 seperti gimana. Digambar di dalam bidang X0Y dan dilabeli. Mana yang punyanya 1, mana yang punya 3, mana punyanya 5. Kalau 3 dimensinya seperti ini. Z sama dengan K, dan itu dibawa ke bawah. Pada waktu Z sama dengan K-nya lebih tinggi, otomatis nanti dia lingkarannya lebih lebar. Kok lingkaran elipsnya lebih lebar. Begitu juga untuk yang ini, 2 min X min Y, ini apa bentuknya? 2 min X min Y bentuknya apa? Berarti yang nomor 2 ini kita punya nomor 2 ya. Z sama dengan 2 min X min Y sama dengan K. Persamaan Z sama dengan 2 min X min Y bentuknya ordernya berapa ini? Ordernya berapa? Ordernya berapa? Satu semua. Berarti bentuknya kalau satu semua bentuknya kita punya misalkan Y sama dengan Fx. Ordernya hanya satu. Y sama dengan sekian X sama dengan sekian Y. Bentuknya apa? Garis. Kalau di ruang 3 dimensi, Z sama dengan 2 min X min Y, kok ordernya hanya satu saja. Semuanya ordernya satu.
bentuknya bidang. Kalau di sini orde 1 ini garis. Betul ya? Kalau orde 1 semua berarti ini adalah bidang datar. Itu, bidang datar. Nah, sekarang kalau misalkan Z-nya itu bukan Z, tapi sama dengan K, berarti 2 min X min Y sama dengan sekian. Berarti sebuah, jadi seperti ini lagi kan? 2 min X min Y sama dengan 3, berarti X plus Y sama dengan 5. Berarti kan sama dengan ini. Berarti dia sebuah garis. Itu. Kalau Z sama dengan sekian, orde 1 semua bidang datar. Tapi pada waktu, misalkan ya, misalkan gini, X, Y, Z, ini kita punya bidang datar seperti ini misalkan. Kita punya bidang datar seperti ini misalkan. Kemudian kita potongkan dengan Z sama dengan 0. Berarti yang ada di bagian bawah sini aja. Garis lurus. Z sama dengan 1, garis ini. Z sama dengan 2, Z sama dengan 3. Dia hanya berubah garis. Nomor 2 nanti berupa kayak gini. Saya yakin bisa gambar ini ya. X plus Y sama dengan 6, X plus Y sama dengan 4. Saya yakin bisa gambar. Nanti tinggal dikasih label mana yang punyanya min 4, min 2, 1, 0, 2, 4. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini bentuknya berarti yang nomor 3 bentuknya adalah Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat sama dengan K. Untuk bentuk Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat, dia bentuknya apa? Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Berarti yang di sini tadi kita pakai yang mana? Jauh sekali. Pakai min yang ini berarti ya. Paraboloida hiperbolik. Kalau Z-nya ini kita buat konstanta saja, berarti X kuadrat per sekian min Y kuadrat per sekian, dia menjadi sebuah hiperbola. Hiperbola aja. Kalau paraboloida ini tulang 3 dimensi. Kalau kita punya ini sama dengan konstanta, berarti kan fungsinya X dan Y saja. Berarti X dan Y saja, berarti di 2 dimensi dia hiperbola. Nah ini langsung aja ya, kita lihat gambarnya ini aja ya. Kelihatan nggak ini ya? Oke, ini sedikit ini aja. Kalau misalkan ya, kita pakai 0 aja dulu aja. Misalkan yang ini misalkan kita buat sama dengan 0. Berarti Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 0. Kita dapatkan apa? Sebuah bentuk X. Yang ini, bentar. Yang ini. Ini pada waktu K-nya sama dengan 0. Jadi pada waktu Z-nya sama dengan 0, kita dapatkan yang ini. Ya, dianggap aja lurus ya. Yang lurus. Pada waktu satu yang mana? Satu yang ini. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 3. Tapi satu atas dan bawah. Ini 3, 1. Minnya yang di sebelah sini. Min 1, min 3. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Seperti itu. Ya gitu. Nah ini kalau misalkan kita punya 3 dimensinya, pada waktu 0 itu gimana? Pada waktu Z sama dengan 0, itu kok nggak lurus ya? Pada waktu Z sama dengan 0 itu yang ini. Ini ke sana, habis itu titik. Ini yang pada waktu 0. Pada waktu 1 yang mana? 1 yang ini, dan yang sebelah, salah, yang ini. Sebelah sini. Ini yang 1. Ini yang 2, terus kemudian ini yang 3, ini yang min 1 yang mana? Min 1 yang ini, min 2, min 3, min 4 bersamaan dengan yang sebelah sana.
ini. 1, 3, maaf. 3, 1, 3, min 1, min 3. Min 3, min 1. Jadi kalau misalkan ini dilihat, ini di dalam dicemetkan di dalam ruang 2 dimensi akan terlihat seperti ini. Oke, untuk kurva level mungkin ada yang tanyakan? Intinya dengan ketinggian berbeda, Z sama dengan berat sekian, itu semuanya digambar di ruang 2 dimensi, X, 0, Y. Kemudian dikasih label, mana yang Z-nya 1, 2, 3, atau yang minusnya juga. Berikutnya adalah permukaan level. Kalau permukaan level, ini di dalam ruang 3 dimensi. Kalau yang ruang 2 dimensi tadi, aslinya di ruang 3 dimensi, kita bawa ke ruang 2 dimensi. Kalau yang fungsi aslinya W sama dengan f, X, Y, Z, itu kan berarti kita aslinya punya 4 dimensi ya. W-nya sendiri, X, Y, Z-nya sendiri. Kalau permukaan levelnya berarti turun menjadi 3 dimensi. Itu. Kalau yang kurva level tadi aslinya 3 dimensi jadi 2 dimensi. Kalau yang di sini aslinya 4 dimensi jadi 3 dimensi. Otomatis di sini ya mirip seperti tadi, W sama dengan sekian. Misalkan W sama dengan f, X, Y, Z sama dengan K, di mana K ini adalah bilangan bulat. Nanti kita gambar. Oke, contohnya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita punya ini kita sama dengankan dengan K. Ini kan kita punya W sama dengan f, X, Y, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Bentuknya apa ini? Kalau ini kita sama dengan K. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan K. Berarti bentuknya ada perbedaan pembagi nggak? Nggak ada. Berarti bentuknya, aku bidang data. Kita punya X kuadrat plus Y kuadrat saja sama dengan R kuadrat, bentuknya adalah lingkaran. Kalau ditambah Z kuadrat, bola. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan K. Ini adalah sebuah bola. Misalkan kita lihat K kurang dari 0, bisa nggak? Ini jelas nggak bisa negatif, nggak bisa. K sama dengan 0, bisa nggak? Berubah titik 0,0,0. K-nya positif, bisa nggak? Bisa. Berupa bola dengan jari-jari R sama dengan akar K. Kan di sini hasilnya R kuadrat ya. Hasilnya kan fungsinya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan K, berarti R-nya sama dengan akar K. Berarti misalkan kita punya pada waktu K 0, dia di titik sini. K-nya 1, dia berupa bola dengan jari-jari 1. K-nya 2, berarti berupa bola dengan jari-jari berapa? Akar 2. Akar 2. Bola dengan jari-jari akar 2. Kalau pada waktu K-nya 4, berarti jari-jarinya 2. 2. Jadi, permukaan levelnya ini, pada waktu K-nya 0 titik, K-nya 1, bola jari-jari 1, K-nya 4, bola dengan jari-jari 2. Seperti itu. Kalau digambarkan, dia akan seperti ini. Seperti itu. Untuk K, lebih besar dari sama dengan 0. Jadi mulai dari 0, kemudian 1 di sini, habis itu di sini 2 berarti untuk K-nya 4. Untuk 3, K-nya berarti berapa? 9. 4 berarti K-nya pada waktu 16. Otomatis antara K1 dengan 4 ya berarti ada di dalamnya sini. Seperti itu. Nah, sekarang ini kita punya Z kuadrat, berarti kita punya Z kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan K. Oke ya.
Z kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan K. Ini bentuknya mirip yang mana ini? Z kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan K. Sama dengan ini? Karena di sini ada yang min, ada yang plus. X dan Y-nya beda, betul ya? Sama dengan ini, kita lihat. Z kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat. Mirip dengan ini apa enggak? Ini Z-nya berapa? Pangkat 1. Bukan ya? Ini akan mirip seperti ini. Enggak, kan Z kuadrat posisinya kalau misalkan kita ganti di sini ke sana kan akan mirip seperti ini. Oke, berarti fungsinya di sini sekarang ada kemungkinan ini. Sekarang kita lihat dulu. Fungsinya ini berarti sama dengan, bisa kita tulis Z kuadrat min ini sama dengan K. Oke, kita tulis dulu aja wis. Pada itu K-nya sama dengan 0. Berarti Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Betul ya? Bentuknya ini menjadi sebuah yang ini tadi. Betul ya? Kerucut tapi bukan eliptik. Karena pembaginya ini sama. Berarti kerucut saja. Ya enggak, ya kerucutin aja. Kerucut 2 daun atas bawah. Ya sama aja, kerucut kerucut 2 daun. Oke, kerucut 2 daun. Pada tukannya minus, mestinya K-nya 0 ini nanti. Ya, yes, K-nya kurang, ini kan lebih. Ini K-nya bisa ditulis ini enggak ya? Ntar tulis dulu di bawah deh. Ya, biar seragam. Berarti pada tukannya 0, kita punya Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini adalah kerucut 2 daun. Pada tukannya kurang dari 0, berarti kita punya Z kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan minus. Betul ya? Berarti bisa kita tulis X kuadrat plus Y kuadrat min Z kuadrat sama dengan plus. Kan kita balik. Betul ya? Ini kan minus ya. Berarti kita anggap aja misalkan 1 sama dengan K. Kalau ini X kuadrat plus Y kuadrat min Z kuadrat sama dengan K, bentuknya sama dengan yang mana ini? Ini kan. Ini kan. Ini kan. Ini. Tapi ini minus. Berarti yang ini. Bedanya nggak eliptik. Berarti hiperboloida 1 daun. Berarti pada waktu ini adalah hiperboloida 1 daun. Kalau K-nya lebih dari 0, berarti kita punya Z kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan positif. Kita tulis X kuadrat plus Y kuadrat min Z kuadrat sama dengan min K. Ini kita samakan biar sama dengan yang sebelumnya ya. Berarti dia adalah yang hiperboloida saja 2 daun. Berarti yang ini adalah hiperboloida 2 daun. Berarti di gambarnya bagaimana? Ya di gambarnya punya 3 komponen ini. Kalau pada waktu K-nya minus dia hiperboloida 1 daun, K-nya 0 dia kerucut 2 daun, pada waktu K-nya positif hiperboloida 2 daun. Gambarnya bagaimana? Gambarnya adalah, salah. Nah, seperti ini. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi pada waktu 0 itu yang oranye ini, pada waktu plus itu yang hijau, pada waktu minus yang biru. Semakin besar minusnya, dia semakin lebar. Jadi pada waktu minusnya banyak, mendekati 0, pada waktu 0 dia bentuknya kerucut, pada waktu plus dia misah ke atas dan ke bawah. Semakin besar plusnya, semakin misalnya semakin jauh. Oke?
Ya, mungkin ada yang ingin tanyakan? Ini sama dengan tadi ya. Nah, kita punya dari ukurannya minus hiperbolida 1 daun, kerucut 2 daun, hiperbolida 2 daun plusnya. Sudah sama. Dari itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Kita lanjut ya ke bagian terakhir ini, udah bagian terakhir. Terapannya, kurva level dan permukaan level dalam bidang elektroteknik terkait dengan pembahasan kurva ekipotensial dan permukaan ekipotensial. Ekipotensial artinya potensialnya sama. Misalkan, dah dibaca aja dengan sekilas itu aja. Sebuah muatan titik Q dalam ruang menghasilkan permukaan-permukaan ekipotensial berupa bola-bola konsentris dengan pusat pada muatan titik tersebut yang diberikan oleh persamaan muatannya, tegangannya adalah CQ per R, di mana R-nya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Maka bisa kita kumpulkan apa persamaan permukaannya adalah ini kita buat menjadi K. Logis ya. Kita punya C Q per R sama dengan K. Maka bisa kita tulis C Q per K sama dengan R. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini kita tulis. Maka C Q per K sama dengan R. Nah, ini kan akar R ya. Maaf, ini akar R. Akar R. Nah, akar R-nya ini kita kuadratkan. Sehingga R kuadrat sama dengan C Q per K kuadrat. R kuadratnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Seperti ini. Kalau misalkan kita lihat, fungsinya ini adalah fungsi apa ini? Bola. Betul ya? Fungsi bola. Di sini kita lihat P-nya kita berhubungan dengan ini ya, tegangannya ya. Semakin tinggi, kalau misalkan kita lihat di sini, semakin tinggi K-nya, oke ya, berarti R-nya semakin gimana? Semakin tinggi K-nya, R-nya akan semakin kecil. K-nya semakin tinggi, R-nya akan semakin kecil, karena dia di bawah. K-nya semakin kecil, nilai R-nya akan semakin besar. Logis ya? Logis. Jadi kalau misalkan kita punya seperti ini, CQ per K, K-nya di bawah. K-nya semakin besar, nilainya akan semakin kecil. K-nya semakin kecil, R-nya akan semakin besar. Atau mau kita balik, pada waktu R-nya kecil, K-nya besar. R-nya besar, K-nya kecil. Begitu. Nah, maksudnya ini apa? Jadi, pada waktu kita punya muatan di titik tertentu, semakin semakin dekat dengan muatannya, nilai K-nya akan semakin tinggi. Karena jaraknya akan semakin kecil. Seperti itu. Makanya gitu. Lah K ini berhubungan dengan tegangannya. Jadi apa namanya? Suatu apa namanya? Tegangan di titik tertentu berdasarkan muatan tertentu, semakin kecil jaraknya, tegangannya akan semakin tinggi. Tergantung muatannya sih. Kalau muatannya positif ya semakin tinggi. Efeknya semakin tinggi gitu aja. Contoh lain, ketika petir menyambar sebuah ujung pohon cemara. Kok kayak jadi lagu ya? Maka arus petir akan dilarikan. Ini kayaknya bisa dilakukan. Maka arus petir akan dialirkan ke tanah melalui batang pohon. Oke, gambarannya itu ya. Ada pohon cemara, kena petir, akan dialirkan ke tanah. Di tanah ini, di tanahnya, jadi misalkan gini saja. Nih, ada pohon cemara. Nah, ada petir. Arus petir akan dialirkan ke tanah melalui batang pohon. Potensial pangkal batang pohon cemara ini menjadi pusat muatannya, kayak tadi. Selanjutnya akan dialirkan ke segala arah. Tapi kita melihatnya di tanah saja, karena di udara enggak. Kalau tadi yang diam sendiri, titik tadi, permukaan ekipotensialnya berubah bola. Betul ya? Kalau seperti ini saja, kita anggap hanya di tanah saja, berarti berubah tengah bola.
Itu. Semakin jauh akan semakin kecil, semakin dekat semakin tinggi permukaan apa namanya tegangan potensinya. Aliran arus dalam tanah tersebut menembus permukaan-permukaan tanah berbentuk setengah bola dengan titik pusatnya di sambaran pada tanah tadi. Apabila hambatan jenis tanah dianggap seragam, maka permukaan tanah akan timbul potensial-potensial yang sama dengan bentuk berupa lingkaran. Nah, ini tadi di dalam tanah tadi kan setengah bola ya, setengah bola. Sekarang di permukaannya berupa bentuk lingkaran seperti itu. Di permukaannya saja berbentuk lingkaran. Kalau digambar seperti ini. Ini dua dimensi ya, maksudnya tiga dimensi ya. Maksudnya ini bukan di udara, ini bukan di tanah, ini di udara bukan. Tapi ini sama-sama tanah, tapi dia menjauh dan dekat. Seperti itu. Berarti kalau misalkan kita lihat, ekipotensialnya di permukaan tanah berupa lingkaran. Berarti yang potensi tegangannya sama, dia berupa lingkaran. Pertanyaannya, yang tersengat listrik karena petir nomor 1 atau nomor 2? Oke, kita kembali lagi yang tadi ya. Kena petir, kemudian di sini akan timbul permukaan ekipotensial di tanah bentuknya setengah bola. Di dalam permukaan dia hanya berupa lingkaran. Berarti satu lingkaran itu tegangannya sama, potensialnya sama. Satu lingkaran dengan lingkaran yang lain berbeda. Tapi di satu lingkaran yang sama, itu tegangannya sama. Kita kesetrum itu kalau kena tegangan yang sama atau tegangan berbeda? Berbeda. Kita kesetrum listrik itu karena kaki kita nempel tanah. Kalau ngawang, misalkan ada yang bisa terbang gitu, mau megang yang fasa nggak masalah. Karena saya pernah, jadi pernah pada waktu SMA dulu di stop kontak itu bukan pernah terbangnya bukan. Terbangnya. Jadi di stop kontak itu ada colokan itu kan ditarik ya, ditarik itu ada yang ketinggalan. Akhirnya apa? Saya nggak tahu itu metal atau bukan. Meskipun warnanya putih bisa jadikan apa namanya kayu gitu ya. Akhirnya apa? Saya jaga-jaga naik. Saya lupa pada waktu itu pakai alas apa saya lupa. Karet kalau nggak salah. Kalau nggak karet atau papan kayu. Habis itu saya ambil, ternyata besi. Ya, untungnya saya nggak nempel tanah. Kalau nempel tanah dan itu misalkan fasa, ya saya tersengat. Itu. Jadi kalau misalkan kita apa namanya kaki itu pakai isolator, sepatu karet misalkan yang kering ya. Kalau karetnya basah ya sama aja. Terus kemudian kita megang bagian positifnya, itu masih aman. Bagian fasa sih. Orang elektrik nyebutnya bukan positif negatif ya, fasa dan ground. Misalnya bagian fasa, nggak masalah. Seperti itu. Yang ke strap, ya, ya, bukan bukan tips terbangnya, bukan ya. Kalau kayu seperti ini saya nggak yakin. Karena apa? Karena kadang ini tuh ada lembabnya. Kalau misalkan mejanya plastik, itu insya Allah aman. Asalkan plastiknya memang benar-benar plastik aja ya. Kalau misalkan di dalamnya ternyata ada besinya, terus kemudian rangkanya ada yang kepegal, ya sama aja. Begitu. Kembali lagi ke sini. Yang kesetrum berarti yang mana? Yang nomor 2. Berarti dia yang bisa kena. Kena seperti ini. Bisa kena dia. Nah, ini tegangannya seperti ini ya. Satuannya kilovolt seperti ini. Ini kalau misalkan, oke, kalau mungkin pas petir kan kita nggak bisa itu ya, nggak bisa apa namanya memperkirakan kapan ada petir. Jadi mungkin akan susah. Tapi paling tadi sebagai gambaran. Misalkan di sini tahu tegangannya transmisi Indonesia. Kalau yang di konsumen berapa tegangannya? 220. Itu RMS-nya. Aslinya sampai 380. Oke lah, kita tegangan RMS-nya aja ya, 220. Habis itu kita dari dari pembangkit listrik itu bukan 220. Karena kalau kita pakai 220 dari pembangkit listrik, butuh kabel yang sangat besar. Kan kita ada ini ya, P sama dengan
V kali I, kemudian I-nya itu sama dengan V per R. Betul ya? Betul ya? Nah, pada waktu kita punya dayanya ini besar, maka kita tegangannya kecil, I-nya akan besar. Jadi pada waktu P-nya ini besar, kok tegangannya kecil, I-nya akan besar. Kalau misalkan kita punya P-nya besar, tegangannya besar, I-nya akan kecil. Seperti itu. Misalkan ya, misalkan di sini ada daya 1000 watt misalkan. 1000 watt pakai listrik 220, maka arusnya ya sekitar 4,5. Tapi kalau misalkan pakai tegangan aki mobil yang 12 volt, 1000 watt, ya bisa butuh sekitar 60, 6, betul ya? 12, 80 ampere, sekitar segitu. Jadi sama-sama wattnya nilainya, tapi tegangannya beda, arusnya akan beda. Jadi sama-sama 1000 watt, pakai listrik ini ampernya cuma 4,5, tapi pakai aki 1000 watt, oh ya besar 80 ampere. Lah kalau ampernya ini tinggi, ampernya tinggi, ampernya tinggi, R-nya butuh tinggi apa butuh besar? Butuh semakin besar apa semakin kecil? Biar ampernya tinggi. R-nya butuh semakin kecil. Lah, biar R-nya ini kecil, kabelnya butuh semakin besar. Jadi dari apa namanya PLTU, PLTA itu nggak mungkin 220 volt. Kenapa? Kabel transmisinya harus besar sekali. Akhirnya apa? Tegangan itu kita punya 3 level. 220 volt, terus kemudian ini yang di level ini ya, level rumah pelanggan ya, pelanggan. Pelanggan 220 volt. Habis itu ada tegangan menengah. Tegangan menengah, guys, anggap aja menengah ini. Itu 20 kilovolt, berarti 20.000 volt. Ini tegangan di pelanggan, 20 kilovolt. Cirinya ini adalah kalau misalkan di jalan, di tepi jalan, itu ada kabel 3 yang paralel. Pernah lihat yang 3 paralel itu? Jadi bukan yang satu apa yang satu yang melintir-melintir itu. Kalau yang satu melintir-melintir itu dia 220. Tapi kalau yang 3 bersamaan itu dia 20 kilovolt. Ini tegangan menengah. Kalau yang jaraknya lebih jauh lagi pakai tegangan tinggi. Ini bisa 150 sampai 400 kilovolt. Kalau ini di sini sebutannya SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Itu. Kalau misalkan dilihat kabelnya, besar mana? Yang melontar-melontar, yang 3 apa yang SUTET? Kalau misalkan dilihat sekilas itu kabelnya nggak beda jauh. Besarnya itu loh, nggak beda jauh. Sekilas ya, sekilas. Cuman daya yang di cover itu sangat beda, besar sekali. Jadi SUTET itu satuannya gigawatt, kalau tegangan menengah itu megawatt, kalau yang 220 ini satuannya di angka ratusan kilo sekitar gitu. Nah, ini kenapa kok dibilang seperti ini? Jadi misalkan ya, kalau ada yang tegangan 220 volt jatuh ke tanah, nggak masalah. Tapi kalau misalkan di pinggir jalan kok ada kabel yang 3 itu, kabel 3, kok ada yang ambruk, bahaya. Dia tegangannya 20 kilovolt. Nah, yang sudah pernah belajar ini, kan dia berupa jatuh di satu titik tertentu ya. Berarti tegangan potensinya akan muncul garis-garis potensial. Dengan berbanding terbalik oleh jarak. Semakin dekat, dia tegangannya akan semakin tinggi. Semakin jauh, semakin rendah. Kalau misalkan ada kabel tegangan menengah aja, ya. Kalau sutet mungkin lebih jarang ya. Terserah wis kalau misalkan mau pakai sutet atau mau pakai tengah. Kok ada kabelnya yang jatuh ke tanah, misalkan karena ambruk, yang dilakukan apa?
rata-rata orang mungkin akan lari. Betul ya? Lari itu menjauh atau mendekat atau sejajar biasanya? Menjauh. Kalau lari menjauh, tegangan potensinya beda atau sama? Beda. Akan mirip seperti yang nomor 2. Jadi kalau misalkan lari dia menjauh, pas nempel dua kaki sama-sama dari jarak yang beda, dia bisa tersengat. Kayak gitu. Bisa tersengat. Jadi meskipun kabelnya di sini, kok dia melangkah menjauh, dua-duanya nempel tanah, dia bisa tersengat. Kenapa? Tegangan di sini dan tegangan di sini beda. Seperti itu. Caranya bagaimana? Bisa satu atau langkahnya langkahnya jadi nggak dua kaki langsung gini. Langkahnya jadi lompat gini ya. Seperti itu. Asal jangan jatuh. Kalau jatuh, begini antara kepala dan kaki, tegangan potensinya beda. Kayak gitu. Tapi itu berlaku untuk yang tegangannya ini ya, tinggi gini ya. Kalau yang 220 ini aman, relatif aman. Kecuali kalau ketempel langsung ya, baru kena. Gitu. Oke, sampai sini. Mungkin ada yang tanyakan? Nah, ini bonus. Bonus itu maksudnya saya tidak melarang untuk dikerjakan. Ini ya cuman isinya cuma satu ya udah ini aja satu. Nggak ada pilihan lain. Ini satu, ini satu. Gini ya, ini maksudnya 6 A, B ini dipilih satu. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Iya. Oh, sebentar. Bentar. Yang tadi ya? Bentar. Oh, maaf. Ya, ya, ini benar-benar. Ini bukan, fungsinya kan per R ya. Ini berarti bukan per R, berarti ini R kuadrat. Ya, betul. Ininya aja yang salah. Hmm. Ya apa ini? Ya wis lah. Atau ini kita tulis, loh, mana komennya kok hilang? Ya, hilang. Berarti ini adalah R saja. Ini. Ya, tambah. Kok tambah gak karuan? Soalnya antara R sama akar ini yang mirip. Ya, segini aja wes. Sama dengan R. Ini aja ya. Yang ini jadi kayak akar. R. Nah, di sini yang bawah bener. Yang bawah. R kuadratnya ini. Oke, sampai sini? Aman ya? Oke, berarti ini pas jam 10 kita akhiri untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.